Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Sore itu, warung kecil milik Pak Daniel dan istrinya, Bu Ana, tampak lengang. Biasanya, ketika jam pulang kerja, pelanggan sudah mengantre untuk menikmati nasi bakar yang menjadi legenda di kawasan itu. Namun sekarang, bangku kayu kosong, kipas angin berdengung pelan, dan aroma nasi bakar yang semestinya menggugah selera, justru berbaur dengan rasa cemas yang semakin menekan dada. Pak Daniel, seorang pria berumur 50 tahun, berdiri di depan tungku. Tangannya memegang penjepit, tapi gerakannya lambat, seperti pikirannya sedang melayang jauh. Peluh mengalir di dahinya, meski api kompor tidak terlalu besar. Sepi lagi. Ya, gumam Bu Ana, sambil merapikan bumbu yang tidak banyak terpakai hari itu. Perempuan itu tampak lelah, namun tetap berusaha tersenyum di depan suaminya. Wajahnya yang biasanya cerah, kini mulai dipenuhi garis-garis kekhawatiran. Mereka memiliki 4 anak yang masih membutuhkan banyak biaya, dan warung adalah satu-satunya sumber penghasilan. Pak Daniel menarik napas panjang. Padahal dulu orang rebutan makan di sini. Sekarang, entah kenapa, semua pindah ke warungnya Pak Wiwit. Nama itu langsung membuat Bu Ana terdiam. Warung Pak Wiwit, yang baru buka 2 tahun lalu, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Menunya sebenarnya biasa saja. Tapi entah mengapa pembelinya tidak pernah berhenti berdatangan. Bahkan banyak pelanggan mereka yang dulu pelanggan setia, kini lebih memilih ke sana. Bu Ana mencoba menenangkan. Mungkin kita cuma perlu promo lagi, atau coba menu baru. Sudah kita lakukan semua, Bu, sahut Pak Daniel, nadanya getir. Tapi tetap saja, kalah. Dia kayak punya keberuntungan aneh. Suasana warung kembali hening. Hanya terdengar suara kendaraan di kejauhan. Di lantai 2, keempat anak mereka sedang belajar dengan lampu yang redup. Hemat listrik karena pemasukan menurun. Pak Daniel mendongak ke arah langit-langit, seolah bisa menembus beban di atas kepalanya. Aku nggak ngerti lagi harus bagaimana, ucapnya lirih. Untuk makan aja sekarang, kita ngitung benar. Mata Bu Ana mulai berkaca-kaca. Aku ikut sedih, ya, tapi jangan putus asa. Kita sudah melewati masa lebih sulit dari ini. Pak Daniel tidak menjawab. Dia hanya diam, memejamkan mata, mencoba melawan suara hatinya yang mulai berbisik hal-hal gelap. Ia teringat cerita dari sesama pedagang tentang orang-orang yang mengambil jalan pintas ke Jawa Timur untuk mendapatkan keberuntungan mendadak. Ia menggeleng cepat, menepis pikiran itu. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat suara itu memanggil. Menjelang malam, hanya satu pelanggan yang datang membeli 2 bungkus nasi bakar. Setelah itu, tidak ada lagi. Pak Daniel menutup warung dengan langkah berat. Di luar, lampu jalan memantulkan bayangan panjang keluarga itu di belakangnya. Warung yang dulu penuh tawa, kini berdiri seperti bangunan tua yang kehilangan nyawanya saat mengunci pintu. Pak Daniel tanpa sadar berbisik, apa salahnya kalau ada cara lain? Asal keluarga tetap hidup. Bu Ana tidak mendengarnya. Tapi angin malam yang lewat seperti menjawab dengan bisikan halus sebuah. Bisikan yang nanti akan menuntun Pak Daniel ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Pak Daniel duduk sendirian di kursi depan warung yang sudah ditutup, memandangi jalanan gelap dengan pikiran yang tidak tenang. Lampu neon warung berkerlap-kerlip, seakan kehabisan tenaga. Sama seperti hati pemiliknya yang mulai rapuh di dalam rumah. Bu Ana dan anak-anak sudah tidur, tapi Pak Daniel tidak bisa memejamkan mata. Ia terus teringat betapa sepinya warung, betapa beratnya kehidupan belakangan ini. Semakin dia mencoba menenangkan diri, semakin muncul pikiran-pikiran aneh yang tidak biasanya datang ke kepalanya. Ia mengambil secangkir kopi sisa sore tadi, menyesapnya pelan, lalu menghela napas panjang. Kenapa Wiwit bisa seramai itu? Apa dia pakai cara macam-macam? Gumamnya, seakan menjawab pikirannya.
Suara dari arah jalanan tiba-tiba terdengar. Seorang lelaki tua berpakaian kumal muncul dari balik bayangan pohon. Langkahnya terseok, tapi matanya menatap langsung ke arah Pak Daniel dengan tajam. Seperti sudah lama mengenalnya, lelaki itu berhenti tepat di depan warung. "Sepi?" "Ya, Pak Daniel," ucapnya dengan suara serak. Pak Daniel terkejut. "Bapak, kenal saya?" Lelaki itu tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang menguning. "Saya ini pengamat lama, Pak. Banyak pedagang jatuh, banyak juga yang naik mendadak." Ia mendekat. Suaranya menurun menjadi bisikan. "Termasuk Pak Wiwit itu." Jantung Pak Daniel berdebar lebih cepat. "Bapak tahu sesuatu?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Kesuksesan mendadak itu tidak pernah gratis. Ada yang dibayar, ada yang ditukar." Ia menatap Pak Daniel dalam-dalam, membuat bulu kuduk berdiri. "Kalau Bapak mau warung ramai lagi, ada tempat di Jawa Timur. Banyak yang datang ke sana cari jalan pintas." Pak Daniel menelan ludah. "Jawa Timur." Kata itu langsung membuat tubuhnya menggigil. Ia pernah mendengar bisik-bisik dari para pedagang lama tentang pesugihan, tentang dukun di gunung, tentang perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Pak Daniel mencoba tersenyum sopan, tapi nadanya bergetar. "Saya tidak percaya hal-hal begitu, Pak." Lelaki tua itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti batu beradu. "Kalau Bapak tidak percaya, kenapa wajah Bapak terlihat sangat tertarik?" Ia melanjutkan, "Kalau suatu hari Bapak putus asa, pergilah ke sebuah desa bernama Wonopitu, dekat hutan yang tidak pernah dimasuki orang. Di sana ada jawaban yang Bapak cari." Sebelum Pak Daniel sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu membalikkan badan dan berjalan pergi. Perlahan menghilang dalam gelap. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan tersisa, seolah ia tidak pernah ada. Pak Daniel berdiri terpaku. Kedua tangannya gemetar. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya percakapan biasa. Tapi kata-kata lelaki itu terasa seperti racun yang mulai meresap pelan ke pikirannya. Beberapa hari berikutnya, warung semakin sepi. Pembeli hanya datang 1 atau 2 orang. Sementara itu, warung Pak Wiwit semakin ramai sampai ada pelanggan yang rela antre panjang. Suatu sore, Pak Daniel memperhatikan dari jauh. Ia melihat Pak Wiwit membawa sesuatu seperti bungkusan hitam dari mobilnya ke dapur. Wajahnya terlihat pucat, tapi matanya penuh antusiasme. "Dia pasti pakai sesuatu," gumam Pak Daniel. Bisikan di dalam kepalanya semakin kuat, bisikan yang mengarah pada satu tempat, Jawa Timur. Malam itu saat pulang, Bu Ana memerhatikannya. "Kamu kenapa ya? Kok akhir-akhir ini kelihatan beda?" Pak Daniel tidak langsung menjawab. Tatapan matanya kosong, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. "Aku cuma kepikiran soal warung." Bu Ana mendekat, menggenggam tangannya. "Kita bisa usaha lebih keras. Yang penting, jangan lakukan sesuatu yang aneh-aneh." Kalimat itu membuat Pak Daniel terdiam lama. Rasanya seperti peringatan atau firasat buruk. Saat semua tidur, Pak Daniel terduduk di lantai dapur, memandangi tungku tempat ia memasak nasi bakar setiap hari. Dari celah pipa ventilasi, angin malam berhembus, membawa suara samar seperti bisikan. Datanglah. Wonopitu menunggu. Pak Daniel memejamkan mata, merasakan sebuah tarikan halus dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah itu godaan atau peringatan, tapi satu hal jelas, hidupnya sedang mengarah ke sesuatu yang gelap, dan langkah pertamanya baru saja dimulai. Pagi itu langit Jakarta tampak mendung, seakan ikut menyimpan beban di dada Pak Daniel. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamar, menatap wajahnya sendiri yang mulai tampak kusam. Mata yang biasanya penuh semangat, kini terlihat seperti mata orang yang kehilangan arah. Di dapur, Bu Ana sedang menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak. Aroma telur dadar tercium, tetapi suasananya terasa dingin dan muram. Pak Daniel muncul dari pintu, membawa tas kecil yang sudah dibereskan sejak subuh. Bu Ana langsung memperhatikan. "Mau kemana bawa tas gitu?" "Ya, banyak banget barangnya." Pak Daniel berbohong dengan suara yang dibuat meyakinkan.
mau ke Jawa Timur sebentar. Katanya ada pemasok bahan baku yang murah di sana. Kita perlu hemat modal. Bu Ana menatap suaminya lama, seakan mengukur kebenaran kata-katanya. Sendirian? Sendirian? Kok nggak bilang dari kemarin-kemarin? Aku baru dapat kabarnya tadi malam, jawab Pak Daniel cepat. Meski kenyataannya, ia sudah memikirkan ini berhari-hari. Anak-anak datang dan mengucapkan selamat jalan, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak satu pun dari mereka mencurigai bahwa perjalanan Pak Daniel bukan perjalanan biasa. Ia pergi bukan untuk membeli bahan baku, tetapi untuk mencari sesuatu yang tidak tampak. Sesuatu yang dijanjikan oleh lelaki tua misterius itu. Perjalanan kereta menuju Jawa Timur terasa panjang. Pemandangan berganti dari gedung-gedung kota menjadi sawah luas, lalu hutan lebat. Namun semakin jauh dari Jakarta, semakin berat perasaan Pak Daniel. Ada dorongan di dalam dirinya yang mengatakan ia seharusnya kembali. Tapi ada pula bisikan halus yang terus memanggilnya. Teruskan, jalanmu sudah benar. Sesekali Pak Daniel menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang duduk di kursi kosong di ujung gerbong, memperhatikannya. Tidak ada siapa-siapa, tetapi perasaan diawasi tidak hilang sepanjang perjalanan. Saat kereta tiba di stasiun kecil di Jawa Timur, hari sudah menjelang sore. Stasiun itu tampak tua, bangunannya kusam, dan udaranya terasa lembab. Pak Daniel turun dengan langkah ragu. Ia harus melanjutkan perjalanan dengan ojek menuju desa Wonopitu, desa yang bahkan tidak ada di aplikasi atau peta resmi. Ia bertanya pada beberapa warga, tapi reaksi mereka membuat bulu kuduknya merinding. Setiap kali nama Wonopitu disebut, wajah mereka langsung berubah pucat. Pak, jangan ke sana, desa itu sudah lama ditinggalkan. Tidak ada ojek yang mau antar ke sana, Pak. Kalau Bapak maksa datang, jangan salahkan siapa-siapa. Pak Daniel menelan ludah. Suara-suara itu justru membuatnya semakin yakin bahwa tempat itu memang tempat yang lain. Tempat yang diceritakan lelaki tua itu. Akhirnya, seorang pengendara ojek tua dengan tubuh membungkuk dan mata merah seperti tidak pernah tidur mendekatinya. Bapak, benar mau ke Wonopitu? Pak Daniel mengangguk. Meski lututnya lemas, ojek itu melaju melewati hutan lebat yang semakin lama semakin gelap. Meski masih sore, jalan tanah berkelok, pohon-pohon raksasa berdiri seperti penjaga kuno, dan udara di sana terasa lebih dingin dari biasanya. Sesekali burung gagak terbang rendah di atas kepala mereka, membuat suasana semakin tidak nyaman. Setelah hampir 1 jam, pengendara ojek itu berhenti mendadak di sebuah gapura tua yang setengah roboh. Hanya sampai sini, Pak, ucapnya dengan suara bergetar. Saya nggak berani masuk lebih jauh. Setelah ini, Bapak jalan sendiri. Pak Daniel turun, menatap hutan gelap yang seakan memanggil namanya. Gapura itu dipenuhi ukiran yang tidak jelas bentuknya, seperti wajah-wajah yang diseret dan dipelintir. Angin dingin berhembus dari dalam, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang tidak sedap. Pak, kalau Bapak masih punya pilihan, balik aja, ucap tukang ojek itu. Pak Daniel menoleh ke belakang. Pilihan, di pikirannya hanya ada satu. Warung harus hidup lagi. Dengan langkah berat, ia melangkah masuk melewati gapura itu. Di dalam hutan, suasananya lebih mencekam. Matahari seperti tidak bisa masuk. Padahal belum malam. Jalan setapak kecil membawa Pak Daniel menuju sebuah desa yang tampak kosong. Rumah-rumah panggung berdiri rapuh. Sebagian seperti sudah ditinggalkan puluhan tahun. Tidak ada suara manusia, hanya suara daun kering tertiup angin, dan sesekali suara ranting patah. Di ujung desa, ia melihat sebuah rumah besar dengan pintu hitam dan ukiran aneh. Pintu itu setengah terbuka, seakan memang menunggu seseorang datang. Tenggorokan Pak Daniel kering, namun langkahnya tetap maju. Ditarik oleh rasa putus asa dan bisikan yang kini terdengar jelas. Masuklah, kamu sudah dipilih. Ketika ia menyentuh pintu itu, dingin merayap dari ujung jari sampai ke tulang belakangnya. Lalu dari dalam rumah, terdengar suara pelan, bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Sebuah suara dalam dan berat,
yang membuat dadanya bergetar. "Selamat datang, Daniel." Pak Daniel mundur setengah langkah. Bagaimana suara itu bisa tahu namanya? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu besar itu terbuka sendiri. Mengundang atau menjebak. Dengan napas gemetar, Pak Daniel melangkah masuk, tanpa tahu bahwa pintu itu tidak akan pernah membiarkannya keluar sebagai orang yang sama lagi. Di dalam rumah besar yang lembab itu, udara terasa seperti berhenti bergerak. Dindingnya gelap, dipenuhi koreten-koreten kuno yang tampak seperti goresan kuku. Lantainya dingin, meski tidak ada angin yang bertiup. Pak Daniel melangkah perlahan. Matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan ruangan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah tungku besar dengan abu hitam yang seolah tidak pernah padam. Di sebelahnya berdiri sosok tinggi kurus, memakai jubah lusuh berwarna kelabu. Wajahnya tertutup kain hitam. Hanya sepasang mata merah menyala yang terlihat menembus kain itu. Pak Daniel terpaku. Tubuhnya kaku, seakan membeku oleh tatapan itu. Sudah lama tidak ada yang datang dari Jakarta. Suara sosok itu begitu parau, tetapi dalam, seperti suara yang berasal dari dalam bumi. "Kau datang untuk keberuntungan, ya?" Pak Daniel mencoba mengatur napas. Saya hanya ingin warung saya hidup lagi. Pelanggan saya kembali. Keluarga saya butuh itu." Sosok berjubah itu mendekat. Langkah kakinya tidak bersuara, namun setiap gerakannya membuat udara di sekitar bergetar. "Kau mau ramai? Kau mau penuh uang? Kau mau nasi bakarmu dicari setiap malam?" Ia berhenti tepat di depan Pak Daniel, begitu dekat sampai Daniel bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Keinginan itu punya harga. Tenggorokan Pak Daniel kering, tetapi keputusasaan mengalahkan rasa takutnya. "Apa yang harus saya bayar?" Sosok itu menyeringai di balik kain hitam yang menutup wajahnya. "Tiap pesugihan butuh persembahan. Untukmu, karena kau memilih jalan makanan, aku butuh jiwa dapurmu." "Jiwa dapur?" Daniel mengulang, bingung. Sosok itu mengangkat tangannya. Dari ujung jarinya keluar asap hitam yang membentuk 4 bayangan kecil dan 1 bayangan besar. "Keluargamu, istrimu, dan 4 anakmu." Pak Daniel tersentak. "Tidak, saya tidak mau mengorbankan mereka." Sosok itu tertawa rendah. "Aku tidak bilang mereka harus mati saat ini juga. Yang kubutuhkan hanya simbol jiwanya, tidak lebih. Untuk sekarang." Tiba-tiba, di lantai muncul 5 mangkuk tanah liat, masing-masing dengan nama Ana, Raffi, Raka, Salsa, Arman. Pak Daniel membeku. Kenapa ada nama anak-anak saya?" "Karena kau membawa mereka dalam niatmu," bisik sosok itu. Keinginannya untuk membuat warung hidup berasal dari rasa takut kehilangan mereka. "Itu cukup sebagai undangan bagi kekuatanku." Pak Daniel menutup wajahnya. Ia tidak berniat membawa keluarganya dalam masalah ini. Tapi perjanjian pesugihan selalu menjerat bukan hanya pelaku, tetapi orang yang paling dicintai. Sosok itu mendekatkan jarinya ke tungku. Api hitam menyala tanpa bahan bakar. "Jika kau setuju, letakkan tetesan darahmu di tiap mangkuk. Perjanjian dimulai." Suara Pak Daniel bergetar. "Kalau saya tidak mau," api di tungku membesar, menyemburkan suara jeritan yang bukan berasal dari dunia ini. "Kalau kau tidak mau, keberuntunganmu hilang selamanya. Usahamu mati, keuanganmu hancur, keluargamu kelaparan, dan orang yang kau sebut pesaing itu, Pak Wiwitakan, jadi lebih makmur dari sebelumnya. Kau akan menyaksikannya." Tubuh Pak Daniel gemetar. Bayangan anak Kinenia muncul di kepala. Mata mereka polos. Mereka tidak tahu apapun tentang penderitaan orang tua mereka. Dalam keputusasaan, ia menggigit bibir hingga berdarah. 1 tetes jatuh ke mangkuk pertama. Sosok itu tersenyum. "Lanjutkan." Dengan tangan gemetar, Pak Daniel menjatuhkan tetesan darah ke masing-masing mangkuk 5 tetes total. Setiap tetesan membuat ruangan semakin gelap dan suhu semakin dingin. Setelah selesai, sosok itu mengangkat 5 mangkuk itu ke tungku. Api hitam melahapnya sambil mengeluarkan suara rintihan yang membuat Pak Daniel tersungkur ketakutan.
Api itu kemudian membentuk-bentuk nasi bakar panas. Harum, tetapi warnanya gelap seperti terbakar dari dalam. "Inilah simbol jalanmu," kata sosok itu. "Mulai hari ini, warungmu akan ramai. Pelanggan akan berdatangan mencari nasi bakarmu. Tapi ada syarat utama." Pak Daniel menatapnya dengan takut. "Syarat? Apa?" "Kau harus memasak nasi bakar setiap malam sebelum jam tengah malam." Sosok itu melangkah mundur. "Dan bahan tambahan akan datang sendiri. Jangan tanya dari mana asalnya. Gunakan saja, maka rezekimu tidak akan berhenti." Pak Daniel merasakan tekanan berat di dadanya, seolah dunia sudah menutup pintu untuk menolak. Kemudian, sosok itu menepuk lantai dengan tongkat hitam panjang. Dalam hitungan detik, angin dingin berputar di sekitar Pak Daniel dan mendorongnya keluar dari rumah itu. Saat ia menoleh ke belakang, rumah itu hilang. Yang tersisa hanya hutan gelap dan suara bisikan. "Perjanjian dimulai. Daniel, jangan sampai kau berhenti." Dengan langkah goyah, Pak Daniel berjalan kembali menuju gapura desa, tanpa menyadari bahwa ia sudah menandatangani nasib keluarganya sendiri. Setelah perjalanan panjang dan penuh ketakutan, Pak Daniel akhirnya tiba kembali di Jakarta menjelang subuh. Langit masih gelap, dan udara kota terasa berbeda. Lebih berat, seolah ikut membawa sesuatu dari Jawa Timur. Ketika ia membuka pintu rumah pelan-pelan, Bu Ana sudah duduk menunggunya di ruang tamu. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Kamu baru pulang, kenapa nggak kasih kabar?" Nada suaranya cemas, tapi lembut. Pak Daniel tersenyum lelah. "Maaf, sinyal di sana jelek." Ia duduk di samping istrinya. Bu Ana menggenggam tangan suaminya erat. "Yang penting kamu pulang selamat." Pak Daniel menunduk. Kata-kata itu terasa menyentuh dan menyakitkan sekaligus. Karena ia tahu bahwa kepulangannya tidak benar-benar selamat. Ia membawa pulang sebuah perjanjian yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Hari itu, warung kembali dibuka seperti biasa. Bu Ana memasak, anak-anak membantu merapikan meja. Semuanya tampak normal. Sampai Pak Daniel menyalakan tungku untuk membuat nasi bakar pertama hari itu. Ketika ia membuka tutup baskom berisi beras, hatinya langsung bergetar. Di dalamnya ada sejumput bumbu berwarna gelap yang tadi malam tidak ia taruh. Bumbu itu mengeluarkan aroma aneh, seperti campuran rempah, tanah basah, dan sesuatu yang amis. Bu Ana mendekat. "Ya, ini bumbu apa? Dari mana?" Pak Daniel gugup, tapi ia harus berbohong. Itu bumbu dari Jawa Timur, buat bikin nasi bakarnya lebih kuat." Bu Ana percaya, meski raut wajahnya tampak sedikit heran. "Baunya agak aneh ya?" Pak Daniel mengangguk pelan. "Tapi nanti enak kok." Ia mengikuti apa yang diperintahkan makhluk itu. Gunakan saja bahan yang datang, jangan tanya dari mana asalnya. Perasaan bersalah merayap di dadanya, tapi ia tetap memasak. Api tungku menyala lebih besar dari biasanya, meski ia tidak menambah gas. Suaranya berdesis, seakan menyambut proses memasak itu. Ketika daun pisang yang berisi nasi mulai dipanggang, bau khas nasi bakar yang biasanya harum justru berubah menjadi aroma yang menggoda tapi misterius. Seolah ada sesuatu yang memanggil dari balik asap. Bu Ana sempat menutup hidung. Baunya kuat sekali, tapi entah kenapa enak ya. Ia tidak tahu bahwa itu bukan aroma biasa, melainkan bagian dari perjanjian. Tak lama setelah warung dibuka, kejadian aneh terjadi. Pelanggan berdatangan tanpa henti. Ada yang baru lewat, tiba-tiba berhenti. Ada yang awalnya tidak berniat makan, tapi entah kenapa langsung ingin mencoba. Bahkan, beberapa pelanggan yang dulu pindah ke warung Pak Wiwit sekarang berbondong-bondong kembali.
Dalam 1 jam, warung penuh. Mas Daniel, nasi bakarnya makin enak ya sekarang. Wah, ini resep baru ya, mantep banget. Besok saya balik lagi. Pak Daniel dan Bu Ana saling pandang, tidak percaya. Warung yang selama ini sepi, kini penuh seperti dulu, bahkan lebih ramai. Tidak ada satu kursi pun yang kosong. Pesanan berdatangan begitu cepat, sampai anak-anak kewalahan membungkus. Bu Ana hampir menangis bahagia. Alhamdulillah, akhirnya rezeki kita balik lagi. Tapi Pak Daniel justru diam, matanya penuh kekhawatiran. Ia tahu, ini bukan keberuntungan biasa. Ini hasil pesugihan. Dan setiap puncak keberuntungan selalu menuntut bayaran. Malamnya, setelah warung tutup, Bu Ana dan anak-anak tidur cepat karena lelah. Tetapi Pak Daniel sendirian di dapur, merenungi kejadian siang tadi. Ia memasak nasi bakar terakhir sebagai ritual malam, perintah yang tidak boleh dilanggar. Saat daun pisang dibalik, terdengar suara samar seperti bisikan dari dalam tungku. "Jangan berhenti, Daniel, jangan melawan." Pak Daniel membeku. Tungku itu mengeluarkan hawa dingin meski api menyala besar. Di kaca jendela, bayangannya sendiri tampak berubah. Lebih kurus, lebih pucat, dan matanya tampak gelap. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki kecil dari arah kamar anak-anak. Tok, tok, tok. Seperti seseorang berjalan pelan. Pak Daniel berdiri, jantungnya berdetak keras. Siapa yang bangun malam-malam begini? Ia keluar dapur menuju lorong. Lampu redup berkelip pelan, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Siapa itu? Raffi? Salsa? Tidak ada jawaban. Namun langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini dari arah ruang tamu. Pak Daniel menyelan ludah dan berjalan mendekat perlahan. Saat ia tiba di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Anak bungsunya, Arman, berdiri membelakangi dia. Badannya kaku, kepalanya sedikit miring, seperti sedang menatap sesuatu di sudut gelap ruangan. "Arman, kamu ngapain?" Anak itu tidak bergerak. "Arman?" Pak Daniel mendekat. Tiba-tiba, Arman berbicara. Tetapi suaranya bukan suara anak kecil. Suaranya dalam, berat, seperti suara makhluk di rumah pesugihan itu. "Ayah, jangan lupa, besok malam." Pak Daniel terpaku, kakinya lemas. Arman lalu menoleh perlahan. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa putih sedikit pun. Kemudian, dalam sekejap, ia jatuh pingsan. Pak Daniel menjerit pelan dan menggendongnya, gemetar hebat. Tetapi saat ia membawa Arman ke kamar, mata anak itu sudah kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Daniel duduk di lantai, ketakutan sampai tubuhnya menggigil. Ia baru sadar, harga pesugihan sudah mulai mengambil bentuknya, dan keluarganya adalah bagian dari perjanjian yang tidak lagi ia bisa hentikan. Sejak pulang dari Jawa Timur, Pak Daniel tidak pernah lagi menjadi sosok yang sama. Ibu Ana merasakan perubahan itu sejak hari pertama ia melihat suaminya menurunkan tas dari bus malam. Lelah, pucat, dan seolah membawa hawa asing yang menggantung di belakang punggungnya. Ia tidak banyak bicara. Setiap ditanya, jawabannya selalu pendek. Mungkin capek, pikir Ibu Ana, mencoba menenangkan diri. Tetapi malam pertama setelah kepulangan itu langsung mematahkan semua harapannya. Keesokan paginya, warung nasi bakar mereka mendadak penuh, terlalu penuh. Orang-orang datang seperti ditarik sesuatu. Ada yang bahkan mengatakan, "Entah kenapa saya ngidam banget nasi bakar di sini." Pak Daniel hanya tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum lega, ada sesuatu yang ganjil. Matanya tidak benar-benar ikut tersenyum. Ibu Ana merasa heran namun ikut sibuk melayani. Aroma nasi bakar hari itu terasa berbeda,
Lebih kuat, lebih menggugah, tapi anehnya membuat tengkuk terasa dingin. Di antara keramaian, Ibu Ana menyadari hal lain. Beberapa pelanggan makan sambil sesekali menatap kosong ke arah sudut warung yang gelap, seperti ada sesuatu yang duduk di sana. Namun setiap ia menoleh, tidak ada siapapun. Malam harinya, Ibu Ana terbangun mendengar suara lirih dari dapur. Bisikan, menyusul suara seperti gerakan kaki yang menyeret lantai. Pelan-pelan ia berjalan membuka sedikit pintu dapur. Dan ia melihat Pak Danil berdiri menghadap tembok. Tubuhnya kaku, seperti membeku. Suaminya berbicara pelan dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Aku sudah lakukan bagian aku. Jangan ganggu anak-anakku." Suaranya gemetar. Tidak ada yang membalas, tapi entah kenapa Ibu Ana bisa merasakan keberadaan sesuatu yang tak kasat mata berdiri tepat di samping Pak Danil. Tinggi, kurus, dan mengalirkan hawa dingin yang menusuk tubuh Ibu Ana. Tubuh Ibu Ana gemetar. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Saat ia memundurkan kaki, lantai tiba-tiba berderit. Pak Danil langsung berhenti bicara dan menoleh. Matanya merah, bukan karena marah, tapi seperti mata orang yang kurang tidur berhari-hari dan diisi bayangan gelap. "Kamu ngapain di situ?" Suaranya berat, bukan seperti biasanya. Ibu Ana tidak berani menjawab jujur. "Cuma mau minum." Pak Danil menatapnya lama sebelum berbisik. "Jangan ganggu aku kalau lagi dipanggil." "Dipanggil oleh siapa?" Ibu Ana tidak berani bertanya. Malam berikutnya, dua anak mereka tiba-tiba menangis ketakutan. "Ma, di atap ada yang jalan. Berat," ujar anak mereka yang paling kecil. Danil bergegas keluar melihat ke atas rumah, tapi yang terdengar justru suara langkah-langkah pelan seperti kaki panjang menyeret genteng. Ia tampak pucat, bukan karena takut, tapi seperti seseorang yang sudah tahu siapa yang ada di atas itu. "Kalian tidur saja, jangan didengerin," katanya dengan suara datar. Namun malam itu suara langkah tidak berhenti. Kadang terdengar seperti cakar menggoes genteng, kadang seperti gesekan daging busuk diseret. Anak-anak menutup telinga sambil menangis. Ibu Ana ingin bertanya pada Pak Danil, tapi suaminya hanya menghela napas panjang dan berkata lirih, "Itu cuma penjaga." Kata itu membuat bulu kuduk Ibu Ana berdiri. Di sisi lain, pesaing mereka, Pak Wiwit, mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Warungnya yang biasanya ramai, tiba-tiba sepi. Bukan hanya sepi, ada pelanggan yang pingsan setelah mengaku melihat bayangan hitam berdiri di belakang Pak Wiwit saat ia sedang meracik bumbu. Ada yang mengaku mencium bau daging busuk setiap melewati warung itu. Dan suatu sore, warungnya ditemukan penuh dengan lalat hitam, ribuan jumlahnya padahal tidak ada makanan busuk. Pak Wiwit mulai ketakutan. Ia menuduh Pak Danil bermain kotor, tapi ia tidak tahu betapa mengerikannya kenyataan itu. Semakin hari, warung Pak Danil semakin ramai. Tapi setiap kali suasana ramai dan penuh, Ibu Ana selalu merasa di antara kerumunan pelanggan ada satu sosok yang tidak pernah mesan apa-apa, tidak pernah bergerak, hanya berdiri membelakangi orang lain. Sosok yang terlalu tinggi, rambutnya terlalu panjang, dan tubuhnya terlalu kurus. Ia berdiri di pojok paling gelap warung, meski warung itu sebenarnya tidak punya pojok yang begitu gelap. Setiap kali Ibu Ana melihatnya, lampu di warung bergetar seperti hampir padam. Tapi ketika ia memanggil Pak Danil, sosok itu lenyap begitu saja. Malam itu, ketika Pak Danil sedang mandi, ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk. Dari kontak bernama Kirowo. Ibu Ana gemetar tapi tak bisa menahan rasa takutnya membuka pesan itu. Perjanjian sudah dimulai. Penjaga mulai menagih. Jangan lupa syarat berikutnya. Syarat apa? Menagih apa? Sebelum ia sempat membaca pesan lain, suara pintu kamar mandi terbuka. Ibu Ana buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Namun ia tahu, sejak malam itu, hidup keluarga mereka tidak akan lagi sama. Dan apapun yang diikuti Pak Danil dari Jawa Timur, sudah masuk ke dalam rumah mereka dan seolah menunggu waktu untuk mengambil bayarannya.
Sejak pesan misterius dari Kirowo itu muncul di ponsel Pak Daniel, suasana rumah semakin berubah. Bukan hanya gelap dan dingin, tapi seperti ada sesuatu yang terus mengintai dari sudut rumah, menunggu celah untuk menampakkan diri. Warung makin ramai, uang masuk semakin banyak, tapi bayangan gelap yang mengikuti keluarga ini semakin aktif, semakin berani. Ibu Ana mulai sadar, keberuntungan mereka datang bersama sesuatu yang ingin dibayar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hujan turun deras malam itu. Angin kencang membuat pintu belakang terus terbuka sedikit, lalu tertutup sendiri. Anak-anak sudah berkumpul di ruang tengah, menonton TV untuk mengalihkan rasa takut. Ibu Ana sedang mencuci piring ketika tiba-tiba, ceklek! Listrik padam. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang menembus keheningan. Pak Daniel muncul dari kamar sambil membawa lilin. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Diam semua di situ. Jangan keluar dari ruang tengah," katanya tegas. Ia menyalakan lilin satu persatu. Tapi ketika cahaya lilin menyorot ke arah dapur, Ibu Ana melihat bayangan hitam bergerak sangat cepat menuju plafon. Seperti sesuatu yang merayap dengan kaki panjang dan tubuh kurus tak wajar. "Daniel, itu apa?" Suara Ibu Ana bergetar. Pak Daniel tidak menjawab. Ia hanya menatap ke atas, dan Ibu Ana melihat bibirnya bergetar seperti sedang menghitung sesuatu, seperti sedang memohon. Ketika anak-anak mulai gelisah, suara baru terdengar dari arah dapur. Nah, suara serak, panjang dan seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Ibu Ana menatap suaminya. "Itu suara apa?" Pak Daniel menelan ludah. "Dia mulai datang. Jangan dipedulikan." "Daniel, syarat apa yang kau sembunyikan dari aku?" Namun Pak Daniel hanya menatapnya dengan mata kosong. "Syarat pertama, sudah waktunya." Ibu Ana merasakan perutnya mual. Apa maksud suaminya? Apa yang harus diberikan? Sebelum ia sempat bertanya, ada sesuatu yang jatuh dari plafon dengan suara berat. Anak-anak menjerit. Namun ketika lilin diarahkan, tidak ada apapun di lantai. Hanya bekas jejak cakar panjang. Esok harinya, warung seperti biasa kembali ramai. Tapi hari itu berbeda. Setiap pelanggan yang masuk selalu menoleh ke arah pintu masuk, seolah melihat seseorang, namun tidak ada siapapun yang terlihat. Sesekali, daun pintu berayun perlahan seperti didorong, padahal tidak ada angin. Salah satu pelanggan perempuan tiba-tiba pingsan setelah menatap pojok warung. Saat sadar, ia menjerit, "Ada yang duduk di atas rak bumbu, tubuhnya panjang." Padahal rak itu kosong. Rumor langsung menyebar. Tapi anehnya, semakin aneh rumor itu, semakin banyak orang datang. Seolah ketakutan orang-orang malah menarik pelanggan lain. Warung makin kaya, tapi bayangan yang mengintai semakin sering memperlihatkan dirinya. Sementara itu, Pak Wiwit mulai merasakan hal lebih gila daripada sebelumnya. Suatu malam, ketika pulang dari pasar, ia melihat seseorang berdiri di depan warungnya. Sosok kurus, tinggi, rambut terurai panjang. Ketika Pak Wiwit menyorotkan senter, sosok itu tidak punya wajah, hanya kulit hitam berkilat seperti terbakar. Dan ketika ia mencoba berlari pergi, suara perempuan parau di belakangnya terdengar, "Bakar, bakar, nyawa." Sejak kejadian itu, Pak Wiwit tidak berani keluar malam. Ia mulai curiga ada pesugihan yang dilibatkan. Dan nama pertama yang ia curigai tentu saja Pak Daniel. Malam itu, ketika ruangan mulai sepi dan anak-anak sudah tidur, Ibu Ana mendengar suara dari depan rumah, seperti orang menggali tanah. Suara keras, berulang, seperti cangkul menghantam tanah basah. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengintip dari balik jendela. Pak Daniel menggali lubang kecil di halaman. Hujan rintik-rintik turun,
tubuh Daniel setengah basah. Di depannya ada sesuatu yang terbungkus kain putih. Saat Ibu Ana menajamkan mata, ia sadar bentuknya bukan makanan, bukan pakaian. Bentuknya seperti boneka dari jerami, tapi memiliki kepala hewan kecil yang sudah membusuk. Daniel menanamnya sambil berbisik, "Syarat pertama aku sudah beri, jangan sentuh keluargaku." Saat itu, Ibu Ana menutup mulutnya menahan teriak. Apa yang suaminya lakukan? Apa sebenarnya perjanjian itu? Malam semakin larut ketika akhirnya Ibu Ana memutuskan bertanya lagi pada suaminya. "Daniel, apa yang kau lakukan? Apa itu syarat? Apa yang kau tanam?" Pak Daniel gemetar, tapi akhirnya menjawab lirih. "Aku tidak punya pilihan. Dia bilang kalau warung ingin selamat dan menang dari semua pesaing, aku harus memberi tumbal." "Tumbal apa?" Ibu Ana terperanjat. Daniel menunduk, air matanya jatuh. "Untuk sekarang hanya hewan, tapi itu baru awal." Belum sempat Ibu Ana marah atau panik, sesuatu bergerak cepat di belakang Daniel. Sosok tinggi hitam tiba-tiba berdiri di belakang suaminya. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit, tangannya panjang, jari-jarinya runcing seperti tulang. Mata Ibu Ana melebar. Ia ingin berteriak, namun suara itu hilang dari tenggorokannya. Sosok itu menatapnya tanpa wajah, hanya bentuk gelap berlapis kabut. Lalu terdengar suara berat yang menggema di seluruh ruangan. "Tumbal berikutnya." Dan semua lilin padam sekaligus. Ibu Ana menjerit ketakutan, dan Pak Daniel jatuh tersungkur sambil memegangi kepala, seolah mendengar suara yang hanya bisa ia pahami. Setelah malam ketika sosok hitam tinggi itu menampakkan dirinya, rumah keluarga Pak Daniel tidak pernah lagi terasa seperti rumah. Suasana berubah menjadi seperti bangunan kosong yang ditinggali sesuatu yang tidak terlihat namun selalu mengintai. Ibu Ana tidak bisa tidur. Anak-anak terus terbangun menangis karena mimpi buruk yang semuanya hampir sama. "Ada tangan panjang yang mau mengambil kami." Daniel sendiri semakin sering bicara sendiri. Kadang muncul dari dapur tanpa sadar bahwa dia baru saja berdiri di depan kompor selama 1 jam tanpa gerak. Warung justru semakin ramai, tapi hawa yang mengikuti pelanggannya membuat beberapa dari mereka terlihat linglung, seolah ada sesuatu yang menempel pada punggung mereka. Dan malam itu, bisikan itu kembali. Rumah mereka memiliki lantai kayu tua di ruang belakang. Biasanya hanya terdengar suara biasa kalau diinjak, tapi sejak malam itu, lantai itu seperti memiliki detak sendiri. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika hujan turun pelan, Ibu Ana bangun mendengar suara lirih. Krek, krek, krek. Seperti ada yang menggaruk-garuk dari bawah lantai. Nah. Suara itu terdengar samar, tapi jelas menyebut namanya. Ibu Ana memeluk selimut, jantungnya berdegup cepat. Ia memaksa bangun untuk mengecek anak-anak, memastikan tidak ada yang bangun atau berjalan dalam tidur. Saat melewati dapur, ia melihat sosok Pak Daniel. Berdiri di tengah dapur dengan punggung menghadap. Tapi sesuatu yang membuat Ibu Ana hampir pingsan adalah tubuh Daniel tampak seperti sedang ditahan oleh tangan hitam panjang yang membelit dari dalam bayangan di lantai. Tangan itu muncul dari kegelapan dan melilit pergelangan kaki Daniel, membuatnya seperti patung yang tidak bisa bergerak. Matanya kosong. "Ana." Suara Daniel berat seolah berasal dari tenggorokannya yang tercekat. Dia sudah pilih syarat berikutnya. Ibu Ana menelan ludah, merasakan lehernya dingin. "Apa maksudmu, syarat berikutnya?" Daniel menatapnya dengan mata ketakutan. "Kita tidak bisa menolak. Kalau kita menolak, dia yang akan ambil sendiri." Sebelum Ibu Ana sempat bertanya lebih jauh, tangan hitam itu masuk kembali ke lantai seperti menghilang ke dalam air gelap. Tubuh Daniel roboh ke lantai seperti boneka yang putus talinya. Esok harinya, suasana warung jauh dari normal. Pelanggan tetap ramai, tapi ada beberapa yang mengalami kejadian aneh.
seorang ibu muda tiba-tiba berhenti makan dan menatap kosong ke arah dapur. Bahunya bergetar. "Tolong suruh dia berhenti menatap saya," katanya gemetar. Padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Seorang bapak paruh baya keluar dari warung dengan langkah gemetar setelah melihat sesuatu di langit-langit. "Ada wanita rambut panjang merayap di atas lampu. Aku lihat dengan jelas," katanya panik. Namun ketika karyawan warung mengecek, tidak ada apa-apa. Tapi entah mengapa, kejadian-kejadian itu malah membuat warung semakin terkenal. Orang-orang datang karena penasaran, banyak yang ingin merasakan sensasi mistis warung tersebut. Warung makin kaya, namun bayangan semakin kuat. Malam itu, Pak Danil akhirnya membongkar semuanya. Ia duduk di kursi ruang tengah, wajahnya sangat pucat, napasnya tidak teratur. Ana, syarat berikutnya bukan hewan lagi. Ibu Ana merasakan seluruh tubuhnya bergemetar. Hatinya sudah menebak hal yang paling ia takutkan. Jangan bilang itu manusia." Danil mengangguk pelan. Ia bilang, "Harus ada satu nyawa manusia sebelum malam bulan gelap. Kalau tidak, dia akan ambil salah satu dari keluarga kita." Ibu Ana mundur perlahan tak percaya. "Danil, ini gila. Kita tidak bisa. Kalau kita tidak berikan dia nyawa lain, dia akan ambil anak-anak kita." Suara Danil pecah, terisak, menggema di seluruh ruang. Ibu Ana menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Detik itu juga, keduanya sadar mereka sedang berada dalam jerat yang mereka tidak tahu cara keluarnya. Namun kejadian berikutnya membuat keadaan lebih parah. Pukul 1.47 dini hari. Tok, tok, tok. Ketukan halus tapi ritmis, bukan seperti manusia. Ketukan seperti menggunakan cakar atau kuku panjang. Pak Danil langsung gemetar. "Dia sudah datang," bisiknya. Ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Ibu Ana menarik anak-anak berkumpul, memeluk mereka kuat-kuat. Dari sela dinding, angin dingin masuk seperti ada celah tak terlihat. Ketika Pak Danil membuka sedikit pintu, sebelum pintu terbuka penuh, darah di wajahnya hilang seketika. Di luar berdiri sosok gelap tinggi yang pernah mereka lihat sebelumnya. Kali ini tubuhnya terlihat lebih jelas. Jari-jarinya panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia. Rambutnya terurai seperti akar pohon kering. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu berbicara dengan suara yang membuat Ibu Ana merinding sampai ke tulang. "Waktu tumbal manusia." Suara itu menggema, berat dan menggetarkan kaca jendela. Lalu makhluk itu mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu, menunjuk ke arah salah satu anak mereka. Ibu Ana langsung menjerit histeris dan menutup pintu sekuat tenaga. Pak Danil terjatuh di lantai memukuli kepalanya sendiri sambil menangis. "Aku sudah hancur, aku sudah hancurkan keluarga kita. Dia pilih sendiri, dia pilih sendiri." Ibu Ana memeluk anak-anak sambil gemetar. Dan di luar makhluk itu masih berdiri. Diam. Menunggu. Ketukan halus kembali terdengar. Seperti tanda bahwa waktu mereka hampir habis. Makhluk tinggi gelap itu terus berdiri di depan rumah. Tidak bergerak, tidak berkedip, tidak bernafas seperti manusia. Sosok itu hanya menunduk dengan tubuh kurusnya yang menghitam, menunggu pintu dibuka kembali. Setiap kali angin berhembus, suara seperti tulang retak terdengar dari tubuhnya. Dan setiap kali petir menyambar, bayangannya terlihat 2 kali lebih besar daripada wujudnya, seolah-olah ia memiliki bentuk lain yang disembunyikan. Di dalam rumah, keluarga Pak Danil berkumpul dalam ketakutan yang semakin menyesakan. Pak Danil duduk di lantai dengan kepala tertunduk. Air matanya jatuh satu persatu, membentuk genangan kecil di antara jari-jarinya. "Aku sudah kalah," katanya lirih. "Aku tidak bisa melawan dia. Aku tidak bisa melawan perjanjianku sendiri." Ibu Ana mendekat, memegang bahunya.
Daniel, kita cari jalan lain. Kita pergi dari rumah ini. Kita keluar dari Jakarta. Kita cari ustaz, kiai, siapapun. Daniel menatap istrinya. Matanya kosong. Ana, pesugihan ini bukan jenis yang bisa dilawan. Bukan yang bisa dibersihkan. Ini bukan makhluk biasa. Ini pemilik hutan tua yang hidup jauh sebelum manusia. Dia tidak hanya mengejar kita, dia mengejar apapun yang pernah melakukan perjanjian dengannya. Ibu Ana menggigit bibir menahan tangis. Anak-anak menangis di belakang mereka, takut melihat makhluk di luar yang tidak pergi-pergi. Daniel, kalau begitu apa rencanamu? Suara Ibu Ana bergetar. Daniel terdiam lama sebelum akhirnya berbisik. Aku harus menyerahkan tumbalnya, atau dia akan ambil sendiri. Ketika kata itu keluar dari mulutnya, keheningan jatuh dengan berat. Tidak menunggu lebih lama, suara krek terdengar dari pintu depan. Sesuatu sedang mendorongnya. Pak Dani langsung berdiri, tubuhnya gemetar hebat. "Jangan biarkan dia masuk!" jerit Ibu Ana. Namun pintu itu perlahan terbuka, padahal kunci masih terpasang. Angin dingin masuk seperti air yang mengalir. Lampu-lampu rumah padam satu persatu. Lalu kaki kurus hitam panjang melangkah masuk. Bentuknya seperti kaki manusia, tapi jari-jarinya panjang sampai menyentuh lantai, melengkung tak wajar. Makhluk itu masuk dengan gerakan patah-patah, seperti tubuhnya digerakkan sesuatu dari dalam. Ibu Ana memeluk anak-anak, menarik mereka mundur ke kamar. Pak Daniel berdiri di ruang tengah, tubuhnya menggigil antara ketakutan dan rasa bersalah. Makhluk itu mendekat dan suara beratnya menggema. Wah, tumbal. Makhluk itu menunduk dan jari-jari panjangnya menunjuk salah satu anak mereka, anak ketiga yang berusia 8 tahun. Anak itu langsung menangis histeris. Ibu Ana jatuh berlutut sambil berteriak, "Jangan ambil anakku! Jangan!" Makhluk itu hanya mengangkat kepala perlahan dan dari lubang wajah gelapnya terdengar suara seperti angin bersiul. Seperti ia tidak peduli. Seperti itu sudah pasti. Pak Daniel dengan seluruh keberanian yang tersisa berdiri di antara makhluk itu dan keluarganya. "Ambil aku saja!" teriaknya. "Ambil aku saja, aku yang bikin perjanjian, aku yang salah." Makhluk itu berhenti sejenak, tubuhnya kurus bergetar seperti sedang memproses kata-kata itu. Lalu terdengar suara keras, "Tidak cukup." Makhluk itu menunjuk anak itu lagi, lebih tegas, seperti tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Pak Daniel berteriak sekeras-kerasnya dan mencoba menyerang makhluk itu, memukul tubuhnya dengan tangan kosong. Namun begitu tangannya menyentuh makhluk itu, tubuhnya terpelanting ke belakang seolah ditabrak kendaraan besar. Daniel menabrak dinding dengan keras dan punggungnya terdengar patah. Ibu Ana menjerit memanggil suaminya. Namun Daniel hanya bisa menggerakkan bibirnya tanpa suara. Matanya berkaca-kaca, memohon maaf tanpa mampu mengeluarkan kata. Makhluk itu berjalan menuju anak itu. Jari-jari panjangnya terangkat. Dalam keadaan panik, Ibu Ana melihat pisau dapur di lantai. Pisau yang jatuh ketika listrik padam tadi. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat pisau itu menghalangi makhluk hitam tersebut. "Kalau mau nyawa, ambil nyawaku. Aku ibunya. Jangan ambil anakku." Makhluk itu memilingkan kepala seperti menilai. Suara berat itu bergema lagi. "Buka jalan, Ana." Makhluk itu menyebut nama Ibu Ana, dan itu membuat darahnya bergerak. Makhluk itu tidak hanya ingin tumbal manusia biasa, dia ingin tumbal dari dalam keluarga itu sendiri. Dan ia sudah memilih. Saat makhluk itu memaksakan langkah, Ibu Ana menusukkan pisau ke tubuhnya. Namun pisau itu menembus tubuh makhluk itu seperti menusuk asap. Makhluk itu tidak terluka. Yang terluka justru Ibu Ana. Tangannya seperti terbakar es. Kulitnya melepuh seketika. Makhluk itu meraih wajahnya dengan jari panjang itu. Jeritan Ibu Ana menggema di seluruh rumah ketika makhluk itu menarik sesuatu dari tubuhnya. Bukan daging, bukan darah, tapi bayangan seperti jiwa yang dipaksa keluar dari raga.
Tubuh Ibu Ana jatuh tak nyawa dalam hitungan detik. Anak-anak menjerit memanggil ibunya. Makhluk itu menoleh pada anak yang ia pilih sebagai tumbal. Namun sebelum ia bergerak, tubuh Pak Daniel yang hampir tidak bisa bangun memeluk kaki makhluk itu. "Ambil aku saja!" Suara Daniel hampir tak terdengar. "Tolong, jangan ambil anakku!" Makhluk itu tampak diam sejenak. Lalu dengan satu gerakan cepat, krek! Suara tulang patah terdengar keras. Tubuh Pak Daniel terangkat dan dilempar seperti boneka ke sudut ruangan. Kepalanya menghantam dinding dan tidak bergerak lagi. Anak-anak ini hanya bisa memeluk satu sama lain sambil menangis ketakutan. Makhluk itu menunduk lagi, mendekati mereka. Namun tiba-tiba, dia berhenti. Dia mencium udara, seperti ada bau lain. Bau segar dari luar rumah. Pak Wiwit, tetangga dan pesaing yang datang karena mendengar suara teriakan keluarga Daniel. Makhluk itu menoleh tajam, seolah merasa menemukan mangsa baru yang juga terkait dengan perebutan pelanggan. Dengan tubuh panjang dan gerakan patah-patah mengerikan, makhluk itu merangkak keluar, meninggalkan anak-anak yang ketakutan. Ketika pagi tiba, polisi menemukan satu keluarga telah tewas mengerikan. Pak Daniel, tubuh hancur dengan tulang belakang patah. Ibu Ana, kulit menghitam seperti terbakar dari dalam. 3 anak meninggal dalam posisi saling berpelukan tanpa tanda luka luar, seperti jantung mereka berhenti karena ketakutan. Anak bungsu hilang entah kemana, tidak ditemukan jasadnya, seolah ditelan bumi. Di luar rumah jejak kaki panjang tidak wajar tertinggal di tanah basah, jejak yang mengarah ke arah warung Pak Wiwit. Dan sejak hari itu, warung Pak Wiwit tiba-tiba sangat ramai. Anehnya, bau nasi bakar dari sana mirip dengan warung Pak Daniel, bahkan lebih kuat. Beberapa orang melihat bayangan tinggi berdiri di dapur warungnya. Namun setiap ditanya, Pak Wiwit hanya tertawa gemetar. Dia tahu, pesugihan itu belum selesai. Ia hanyalah korban berikutnya.